Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini dengan belajar tema 4, subtema 2 dan 3. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Subtema 3, kewajiban dan hakku bertetangga, muatan SPDP dan PPKN. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, muatan SPDP, belajar latihan gerak kaki. Tujuan pembelajaran SPDP kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui macam-macam gerakan dasar dalam tari. 2. Siswa dapat mempraktekkan gerak kaki dasar. Gerak tari. Apakah yang dimaksud dengan gerak tari itu? Gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota-anggota badan pada saat menari. Kemudian, unsur utama dalam tari adalah gerak dan musik. Gerakan pada tarian biasanya menjadi simbol tentang hal yang ingin diciptakan oleh penari atau pencipta tari. Sekarang kita belajar gerak kaki dasar. Gerakan pertama, berdiri tegak. Kemudian berputar ke kanan dan berjalan 8 hitungan. Selamat mencoba. Gerakan kedua, melompat ke kiri 2 kali. Kemudian berputar ke kiri 4 hitungan. Selanjutnya melompat ke kanan 2 kali. Lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Selamat mencoba. Kita lanjutkan tema 4 subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, muatan PPKN. Tujuan pembelajaran PPKN adalah yang pertama, menyebutkan kewajiban dan hak di sekolah. Yang kedua, menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Adapun kewajiban dan hak di lingkungan sekolah sehat adalah yang pertama, kewajiban di sekolah, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 2. Menjaga dan memelihara fasilitas sekolah. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah. Dan masih banyak sekali kewajiban di sekolah. Kita akan belajar hak di sekolah. Yang pertama adalah memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman. Yang kedua, memiliki lingkungan sekolah yang sehat. Hak yang ketiga adalah menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Dan masih banyak sekali hak-hak anak di sekolah. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, muatan SPDP. Kali ini kita akan belajar menggambar dekoratif. Tujuan pembelajaran menggambar dekoratif adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui berbagai unsur karya seni dekoratif. Yang kedua, siswa dapat membuat satu karya seni dekoratif dengan memadukan unsur warna, garis, dan bentuk. Selanjutnya, kita akan belajar gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor atau dipakai untuk menghias.
Gambar dekoratif banyak ditemukan pada benda karya kerajinan seperti guci, lemari, atau kain batik. Tujuan menggambar dekoratif yaitu memberi kesan indah pada benda yang digambar. Ragam gambar dekoratif antara lain bentuk hewan, tumbuhan, dan geometris. Sekarang kita akan mencoba menggambar bentuk benda dengan bantuan garis dan warna. Pertama-tama, buatlah garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambar. Yang kedua, buatlah lingkaran dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Yang ketiga, bagi lingkaran menjadi 2, 4, lalu 8. Yang keempat, bagi lingkaran menjadi 16 dan buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Mudah bukan? Selanjutnya, kita belajar PPKN dengan tema hak dan kewajiban bertetangga. Tujuan pembelajaran PPKN kali ini yang pertama adalah menyebutkan hak dan kewajiban dalam bertetangga. Menyebutkan hak dan kewajiban ketika bermain dengan tetangga. Menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih. Menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan hewan peliharaan. Sekarang kita belajar kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Kewajiban saat bermain dengan tetangga. Yang pertama, mengikuti aturan main. Kedua, antri menggunakan giliran. Yang ketiga, merapikan alat main. Yang keempat, berbicara perlahan. Kelima, berbagi. 6. Menerima kekalahan. 7. Menghargai teman bermain. Sudahkah kalian lakukan seperti ini? Sekarang kita akan belajar hak saat bermain dengan tetangga. Hak yang akan kita dapatkan yang pertama mendapat bantuan. Yang kedua, mendapat kesempatan bermain. Yang ketiga, diperlakukan dengan adil. Kewajiban dan hak berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih. Perhatikan gambar berikut ini. Kewajiban dengan lingkungan rumah yang bersih, yang pertama adalah menyapu halaman. Yang kedua, menata peralatan rumah dengan rapi. Yang ketiga, menyapu dan mengepel seluruh ruangan rumah. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Tidak hanya itu saja kewajiban yang dapat kita lakukan dengan lingkungan rumah yang bersih. Masih banyak hal-hal yang menjadi kewajiban kita untuk menjadikan lingkungan rumah menjadi bersih. Selanjutnya, hak kita setelah kita melakukan kewajiban adalah yang pertama, pekarangan kita menjadi bersih. Kedua, lingkungan rumah yang nyaman dan rapi. Ketiga, lingkungan rumah yang bersih. 4. Rumah yang tidak penuh dengan sampah. Senang sekali kan kalau lingkungan rumah kita bersih? Selanjutnya, kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Tentunya di antara kalian banyak yang memiliki hewan peliharaan. Sudahkah kalian melakukan kewajiban terhadap hewan peliharaan kalian? Berikut ini di antara kewajiban-kewajiban terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua,
kedua, menyediakan kandang yang layak. Yang ketiga, membersihkan tubuh dan kandang hewan. Yang keempat, mengobatinya jika sakit atau dibawa ke dokter. Hak memelihara hewan. Yang pertama, mendapatkan makan dan minum yang cukup. Yang kedua, mendapatkan kandang yang layak. Yang ketiga, mendapatkan tubuh dan kandang yang bersih. Dan yang keempat, mendapatkan perhatian jika sakit. Itulah di antara hak-hak hewan peliharaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.